di sini di Indonesia lebih fanatik ya. Bonek itu saya gak tahu, anak kecil ya semua ada ya, mereka gak punya tiket tapi bisa lompat itu. Bisa masuk ya, lucu itu ya. Jalur gaib. Jadi saya langsung ya cinta ya saya. Kan kadang ngelihat Biopol ini kan ngeri, besar. Kalau aslinya gimana sih Papa? Biopol ini itu sebenarnya orangnya apakah lucu, sering bercanda apa gimana? Saya lihat Bio saya sendiri, teman dia saya takut. Ya. Apalagi orang lain. Pak, karena saya bilang Bio, bola pertama kamu saya di belakang. Jadi Bio duel semua ya. Siapa yang mau duel sama Bio ya? Benar. Di Papua itu Jayapura kamu bisa lihat anak-anak itu lari tanpa sepatu, main bola di mana-mana. Alasan itu saya baru sadar ya memang pemain bola dari Papua itu punya kualitas gara-gara ini. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di 90 Plus Podcast by Gol Media. Kali ini kita kedatangan satu orang pemain Liga Indonesia yang dari dulu mungkin kalian udah tahu, udah kalian sering dengar, sering kalian lihat dan disegani sama pemain-pemain lainnya. Inilah dia, Ottavio Dutra. Papa, sehat Papa? Ya, selamat siang untuk semua teman-teman ya dari Gol Media. Terima kasih banyak ya, atas kesempatan ini ya. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini memang luar biasa. Ya, sudah ditunggu-tunggu ini ya, panggilan dan puji Tuhan hari ini ya hari spesial buat saya. Terima kasih udah nyempatkan diri hadir untuk ke podcast Gol Media Papa. Papa, aku mau nanya dulu Papa. Papa Dutra kan lahir dan besarnya di Brazil. Betul. Gimana Papa? Kehidupan pas masih di Brazil gimana Papa? Dari awal-awalnya dulu. Memang saya ya lahir di Fortaleza ya, di Brazil itu. Fortaleza itu kota pantai. Oke. Ya, pantai ya. Memang saya mulai ya main bola di situ ya dari kecil ya. Yang saya ingat dari kecil memang itu saya sudah main bola ya. Ya. Jadi saya mulai di situ umur ya 7 tahun, 8 tahun saya sudah main futsal dulu. Oke. Ya. Oke. Setelah futsal itu baru saya pindah ke lapangan itu di usia 14 tahun. Oke, itu sebelumnya sekolah bola apa enggak? Enggak, saya main ya sama teman-teman di kampung aja ya. Kita main tanpa sepatu ya. Oke. Ya nggak punya apa-apa, bola-bola yang plastik dulu karena saya dari kecil memang itu ya hidup kesulitan ya. Jadi di situ kita tidak punya apa-apa. Kita main apa yang nggak ada. Sampai kelapa aja kita pakai juga. Nggak sakit tendang kelapa itu. Nggak sakit, makanya kita itu salah satu alasan tendangan pemain Brazil keras-keras sekali. Betul sekali. Ya karena juga kita main juga di lapangan yang nggak bagus ya, main di pasir, main di jalan, di mana-mana kita main bola ya. Jadi kita adaptasi gampang sekali orang Brazil. Kenapa Papa anak-anak laki-laki Brazil hampir semuanya bisa bermain bola? Karena memang budaya Brazil seperti itu ya. Dan dulu lebih sering. Kenapa? Karena dulu itu banyak lapangan. Banyak di mana-mana ada lapangan. Tapi sekarang kalau saya sendiri lihat itu sudah kurang sekali. Kenapa? Karena banyak tanah dulu itu yang kosong. Sekarang mereka bangunan hotel, mall, perumahan. Jadi sekarang anak-anak juga lebih suka pakai HP, suka laptop dan ya macam-macam. Itu alasan itu banyak pemain yang sekarang kalau saya lihat itu sudah turun ya kualitasnya. Turun sekali ya. Dari dulu kita gak ada pilihan lain. Kita memang harus main bola kalau mau ya punya hidup yang lebih baik ya. Tapi Papa, kan tadi Papa bilang Papa nggak sekolah bola sampai umur 14 tahun. Gimana bisa tiba-tiba jadi pemain profesional awalnya? Ya kemauan ya. Karena memang di Brazil itu pemain yang punya kualitas bakat memang dari Tuhan itu ya banyak sekali. Hampir semua. Tetapi ya di situ tadi saya bilang di lapangan yang jelek ya, di lapangan yang tidak punya rumput ya, di pasir, di situ kita mulai dapat teknik ya. Kalau kamu mulai ya di lapangan seperti itu, menurut saya nanti kalau kamu punya lapangan yang bagus ya, lapangan ya rumput
top, apalagi sekarang sintetik pasti kualitas pemainnya tuh bagus ya. Bola jatuh kamu tahu di mana, tapi lapangan yang nggak bagus, bola jatuh di sini kamu nggak tahu arah kemana. Ya, di situ yang kamu belajar. Ya, di situ yang luar biasa. Jadi mungkin pemain Brazil banyak yang bisa di lapangan buruk maupun lapangan bagus kebanyakan. Iya betul. Tapi Papa, ada nggak sih pemain atau orang Brazil yang nggak bisa main bola? Ada juga, banyak sekali. Biasanya jadi apa tuh biasanya? Ya biasa itu ya. Atau gimana deh? Mereka kenapa yang diantara lain-lain ini main bola anak-anak, tapi kenapa yang beberapa orang ini nggak main bola? Itu kenapa? Ya itu memang itu karena di Brazil begini. Kalau kamu sudah umur 17, 18 tahun, kalau kamu sudah tidak di tim senior itu, kamu harus kerja. Kenapa? Karena di sana itu setiap hari lahir pemain yang bagus ya. Jadi di umur seperti itu, kamu sudah harus main di tim senior. Kalau tidak ya kamu kerja. Alasan itu ya banyak teman-teman itu mulai kerja. Ya mereka pilih lebih kerja karena hidup dari sepak bola itu sangat berat. Ya banyak pemain itu yang luar biasa, tetapi pas masuk di klub profesional, kenapa? Karena klub profesional kamu harus berubah banyak hal, ya. Kamu harus berubah makanan, istirahat, kamu gak bisa main-main lagi, ya ditarkan, tahu kamu gak boleh ke diskotik, kamu harus memang fokus untuk karir kamu. Dan di situ juga banyak pemain yang punya kualitas juga gak mau jaga, jadi ya. Ada pemain lain itu meskipun tidak punya banyak skill, tidak punya teknik, tapi dia punya disiplin, komitmen, ya alasan itu bisa menjadi pemain yang sukses. Tadi Papa berarti dari umur 14 kan sampai masih main-main. Mulai main di klub profesional umur? Ya umur itu 14 tahun itu saya sudah punya kontrak ya. Di Brazil juga? Iya di Brazil juga karena ini saya mulai main futsal ya dulu futsal dan orang itu yang punya tim kita futsal dia juga punya satu tim juga yang dia bantu di lapangan. Jadi di situ saya diundang sama dia dan saya ya datang ya untuk ya bisa ya latihan di situ ya, dan di sana saya mulai main sebagai playmaker. Awalnya playmaker malah. Karena dia suka, tapi di kampus saya main pemain belakang. Jadi saya di sana karena dia suka, saya punya dribbling, passing bagus, shooting bagus, ya long ball bagus. Jadi di situ saya mulai, tapi pas ada seleksi yang dia urus semua itu, dia umumkan di TV, semua datang di sana itu 10.000 orang itu untuk menjadi jadi dipilih 10 saja. Itu buat klubnya udah klub besar apa enggak? Ya klub ya lumayan besar ya. Apalagi di usia yang muda itu yang paling top di Brazil itu di kota São Paulo. Dan dia bilang nanti ada seleksi itu, dia minta kita datang di sana, ya terus kita datang di sana, stadion penuh. 10.000 orang. Ya seharusnya 5 hari. Terus pas kita datang di situ, dia buat tim kita itu yang sudah main futsal, dia buat tim itu, dia pakai saya di nomor 10. Terus orang lain buat tim, terus dia kasih tahu kita ya main seperti apa, setelah itu dia tanya ada yang mau sampaikan sesuatu, saya angkat tangan. Saya bilang dia bilang apa? Saya bilang saya gak bisa main di situ. Di playmaker? Ya, saya bilang saya main belakang. Kalau coach pilih saya belakang, pasti mereka akan pilih saya. Masa kamu belum pernah main di sini? Di situ saya bilang ya saya main di situ karena coach suka. Tapi di kampus saya satu back terbaik di kampus saya di Tarkam. Kalau gitu saya masuk kamu di situ, saya mau lihat. Pas dia ganti saya ya ke belakang, dia keluar satu pemain, masuk satu lagi di playmaker itu. Benar itu, saya masuk, saya mulai main jam 2 siang, saya selesai jam 8 malam. Main terus, diganti cuma saya aja yang tetap. Iya, dan benar di hari itu mereka pilih saya. Dari jam 2 sampai jam 8, 6 jam main bola, 6 jam main terus tanpa berhenti. Cuma minus sebentar masuk lagi. Mereka coba saya di usia waktu 14, 15, 18 sampai 20. Coba saya terus, setelah itu selesai mereka panggil saya bilang kamu sudah masuk ya, nanti kamu siapkan semua 1 bulan lagi kamu harus ke São Paulo. Kenapa milih posisi back Papa? Sebenarnya itu lucu. Kenapa? Karena di Brazil itu setiap hari sore
kita main ya antara teman ya di lapangan, dan di situ semua masing-masing sudah punya posisi, dan pas di waktu itu saya main striker. Iya, striker, tapi di hari tersebut itu pemain yang main di belakang gak datang. Gara-gara itu 1 jam kita diskusikan ya siapa yang main situ, gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Akhirnya itu saya sudah marah. Saya bilang oke lah, saya main di belakang aja. Karena semua mau cetak gol ya. Iya, jadi semua mau striker di Brazil ya. Semua mau. Jadi saya bilang oke, saya main situ, tapi marah. Pas saya main di situ, saya lihat wah ini enak sekali ya, bisa lihat semua. Gampang ya. Di situ saya main enak sampai cetak gol semua itu. Terus besok itu mereka gak pilih saya di depan lagi, Pak. Pilih saya di belakang. Jadi nyaman jadinya pemain belakang. Ya, jadi setelah itu saya mulai main di belakang terus ya, dan mulai orang-orang panggil saya untuk main Tarkan juga di situ. Jadi mereka gak mau saya lagi di depan. Tapi secara tubuh juga cocok di pemain belakang, Papa. Ya, kenapa? Karena juga saya punya skill ya. Dulu mereka memang suka pemain yang main keras di situ. Tapi pas mereka lihat saya, mereka senang. Kenapa? Karena saya kasih passing di kaki mereka enak. Jadi mereka bisa main ke depan ya gampang lah. Alasan itu mereka pilih saya terus. Saya sudah lupa di depan, fokus di belakang, dan di situ mulai ya masuk uang sedikit juga karena orang Tarkan mulai panggil, saya mulai ikut di belakang. Tapi begitu nyaman di pemain back, Papa, ada nggak jadi pemain idola Papa yang Papa perhatiin? Oh, kayaknya aku harus main kayak dia nih. Ada. Pas itu saya mulai itu ada beberapa pemain di Brasil itu ya, dan tapi saya yang suka itu Baresi. Ya, saya suka permainan dia itu karena dia punya skill ya. Saya mulai belajar di situ juga, dan satu juga nama Gamarra. Itu Gamarra itu pemain belakang pendek ya. Tapi kualitas dia luar biasa. Di pertandingan itu gak ada satu pelanggaran dia. Ya, di situ saya mulai belajar juga karena pas waktu saya dipilih itu, saya ke São Paulo, satu klub nama Juventus. Saya di Juventus itu, setelah itu saya main lawan Corinthians. Corinthians itu tim yang saya suka dari kecil memang. Terus Corinthians itu pilih saya dari Juventus, umur 15 tahun. Tidak lama di Juventus, Corinthians langsung pilih. Jadi saya ke sana, sering ada uji coba lawan tim senior. Di situ saya lihat dia, jadi saya mulai perhatian. Dia main di senior waktu itu? Saya sudah ikut ya uji coba lawan mereka ya, karena kita dari usia lebih muda. Tapi saya lihat dia, wow, ini memang saya mau seperti ini. Jadi mulai belajar, mulai lihat, mulai setiap hari selesai latihan saya ikut lihat itu dia di tim profesional bergerak seperti apa. Ya, itu yang kasih saya banyak belajar. Apa yang bikin dia, kan kita tadi Papa bilang dia pemain pendek, tapi yang bikin dia menonjol dari pemain-pemain lainnya apa? Ini mindset dia. Pintas sekali. Meskipun dia pendek, tapi dia punya lompat tinggi sekali. Saya pun bisa kalah ke dia. Ya, tapi dia pintar baca permainan, dan itu yang saya sangat suka. Dia main dengan otak dia. Sebelum bola datang dia sudah ada di posisi yang bola akan datang. Dia tahu dia mau kemana. Iya, dia sudah tahu bola kemana. Di situ saya mulai belajar. Ya, kenapa? Karena ada istilah permainan pemain beda-beda ya. Ada pemain yang lebih keras, ada pemain yang lebih pintar, ada pemain yang tunggu keputusan dari strike ya. Jadi saya lebih suka itu antisipasi sebelum terjadi masalah. Benar. Situ yang saya belajar banyak. Tapi Papa, di Brazil ini sepak bola sendiri kan kita secara awam mungkin nggak tahu segila apa sepak bola di Brazil itu sebenarnya. Brazil itu fanatik seperti Indonesia ini. Kurang lebih sama? Ya, tapi saya pikir di Indonesia ini mungkin lebih ya. Oh iya. Karena di Brazil ini divisi 1 penuh pasti semua pertandingan. Divisi 2 ada klub yang tidak ada full supporternya. Tapi di Indonesia ini Liga 4 pun stadion penuh. Dan hari Senin, Selasa, Kamis, gak ada hari pasti penuh juga. Jadi di Indonesia ini fanatik memang luar biasa ya. Semua orang ini suka bola, dan sini berapa juta orang ada, banyak sekali ya. Lebih banyak orang di sini daripada Brazil sendiri ya. Tapi tadi Papa kan dari Corinthians, setelah itu
langsung pindah ke Indonesia apa No. atau kemana dulu? No, saya di Corinthians itu masih muda ya, usia 15 18. ya? Ya, setelah itu saya lama di situ, saya ke tim senior. Ya, tim senior itu sulit main, kenapa? Karena semua pemain bintang. Oke. Ya, semua pemain itu di Corinthians itu ya pemain timnas Brasil, jadi berat. Iya. Setelah itu saya pindah ke Eropa, saya main di Polandia. Ya, setelah itu balik lagi. Ke Brazil. Ya, ke Brasil lagi dan mulai di situ sampai 2010 baru saya ke Indonesia. Tapi sebelum itu saya ada beberapa tawaran untuk ke sini, tapi saya tidak mau Gak karena mau. saya masih muda. Oke. Saya masih cari kesempatan di klub besar di Brasil. Yang pas apa sih Bapak perbedaan di pemain muda sistem latihan di Brazil itu Bapak lihatnya gimana tuh? Ya, memang di Brasil itu dari kecil memang kita sudah diajarin benar-benar ya. Struktur Brasil punya. Memang perhatian luar biasa dari kecil. Karena Brasil pikiran itu jual pemain. Oke. Ya, Oke. beda dari Indonesia ya. Ya. Di Brasil itu mereka investasi contoh lah 50M di bawah ini buat bangunan akademi, buat infrastruktur, semua Makan lah, segala makannya macam, semua ya, fisioterapi semua itu mereka investasi ini. Mereka 50M ini saya omong ini. Oke, dalam minimal 2-3 tahun pasti Brasil jual pemain. Bisa jual 50M itu atau lebih. Dan uang itu mereka investasi lagi. Diputar lagi Terus. Jadi kalau diputar ini 100M ini bisa luar biasa. Dan dalam 10 tahun berapa pemain bisa jual lagi. Iya. Itu Jadi, yang Brasil pikir. Iya, dan kita lihat sih pemain Brazil sekarang itu generasinya tuh ada terus. Yes. Dari yang masih beda-beda dikit, kayak sekarang mungkin lagi rame Estevao. Ya. Nanti setahun lagi udah ada siapa lagi? Ada yang lebih bagus yang masih umur 13, 12. Mereka sudah punya sponsor Nike. Banyak klub-klub besar dari Eropa sudah mau beli. Ada banyak pemain yang luar biasa yang masih belum sampai profesional sudah dijual. Apa yang bikin pemain Brazil tuh kayak gitu, Papa? Itu ya investasi buat semua tadi. Iya, investasi. Jadi semua yang dibutuhkan ya untuk recovery, ya alat-alat baru, fisioterapi, semua alat baru ada di situ. Jadi disiplin dari kecil memang, skill ada latihan individu, contoh striker ada latihan khusus. Itu yang buat beda. Jadi pikiran Brasil memang untuk jual. Iya. Jadi sebelumnya 18 tahun sudah dijual. Uang itu balik sana lagi. Jadi sering ada begitu. Mereka investasi dan sudah pikir jangka panjang. Brazil itu yang bikin bakat alaminya apa yang beda sama negara-negara yang Papa lihat? Dan Papa rasakan lah selama pas Papa masih kecil. Kayaknya emang Brazil ini unggul di mungkin kecepatan atau fisik atau gimana? Ya, skill. Skill ya? Ya, skill ya. Brazil itu 1 lawan 1 luar biasa. Dan itu yang banyak orang cari ya. Banyak klub cari ya. Kenapa? Karena 1 lawan 1 kamu dribbling pasti pemain lain harus cover ini ya. Di situ yang buat banyak masalah di belakang tim lawan ya. Ya, itu yang banyak orang cari. Tapi lucu juga pas pilih pemain tersebut yang punya kualitas skill bagus. Pemain itu pergi ke Eropa, datang di Eropa, pelatih minta untuk pemain main 2 sentuh. Itu lucu. Susah jadinya ya. Iya, jadi nanti di sana pemain nggak bisa bagus. Ya, karena tidak biasa. Pilih pemain, lihat kualitas 1 lawan 1 bagus. Skill luar biasa. Tapi datang di sana taktik nggak boleh dribbling. Datang di sana 1 lawan 1 harus dia dribbling, pelatih minta balik bola. Nah, itu alasan itu banyak pemain juga gagal di Eropa. Balik ke Brasil bagus lagi. Iya sih. Ya, jadi budaya ya sepak bola Brasil beda dari Eropa. Beda sekali. Terus Papa tadi kan 2010 mulai datang ke Indonesia. Betul. Kenapa pilihan Indonesia, Papa? Karena waktu itu saya main di Macaé. Macaé itu Rio de Janeiro ya. Dan di situ ada tema saya itu yang semua kalian pasti tahu, Luciano Leandro ya. Yang dia punya hotel di situ. Dan hotel dia punya dekat rumah saya. Ya, 5 menit jalan kaki. Terus di situ saya datang, di sana dia punya restoran juga. Jadi saya datang untuk makan ya.
Datang pas saya lihat itu foto-foto ya bagus. Saya belum kenal dia waktu itu. Saya rasa wah siapa orang ini. Terus saya cari tahu kenal dia. Foto-fotonya foto main bola gitu. Dia lagi main bola ya. Okay. Pas dia main di sini di Persija di Makassar dan nama hotel dia di sana nama Makassar. Oh. Ya. Oke. Jadi setelah itu saya mulai teman sama dia dan Tuhan sudah siapkan saya di situ. Saya mulai tanya dia tentang Indonesia. Jadi saya mulai belajar. Sudah tahu nasi goreng apa, sudah tahu sepak bola di Indonesia seperti apa, budaya seperti apa, ya. Jadi mulai di dalam saya itu mulai ya pengen ke sini dan dia sering bilang sama aku kalau kamu ke sana pasti kamu lama di situ. Dan di situ pas saya tanya dia, kenapa kamu tidak tinggal di sana? Seharusnya kamu naturalisasi main timnas. Tapi dia masih mau ke Brasil, mau tinggal di Brasil. Jadi saya dulu bilang begitu, wah kalau nanti seandainya saya punya kesempatan untuk ke sana, pasti saya akan main timnas sana. Saya omong begitu. Yang kata-kata ini punya kekuatan. Betul. Dan setelah itu saya main di klub Makai itu 4 tahun. Pas di perjalanan itu 4 tahun, berapa klub di sini mulai ya bicara sama saya, tapi waktu itu saya tidak mau, saya masih fokus di sana. Setelah 3 tahun ada tawaran dari Persebaya. Terus saya tanya dia, Luce, kalau Persebaya ini gimana? Dia, wow ini klub besar. Bagus sekali. Kalau kamu ke sana pasti kamu sukses Dutra. Akhirnya itu saya bilang, oke, Luci, saya minta untuk kamu bantu saya karena kamu bisa bahasa. Tolong kontak sama orang ini. Ya mulai di situ. Setelah itu saya datang di sini 2010 ya dan sampai sekarang puji Tuhan. Udah berapa tahun berarti di sini Bapak? Dari 2010 sampai 25 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Iya kan? Ya 15 tahun. Itu pas nyampe ke Indonesia Bapak. Ngelihat Indonesia, menginjakan kaki pertama di Indonesia, gimana perasaannya Bapak? Adaptasi, culture shock apa yang dirasain Bapak? Itu umur berapa berarti? Saya 26. Oke. Ya, terus saya datang di sini, saya tiba malam di Jakarta, saya istirahat satu hotel di malam itu saya makan sama keluarga itu pasta. Pasta itu bolognese. Tapi bolognese di sini beda dari Brasil. Iya. Pasti. Di sini manis. Iya. Di Brasil tidak. Udah ngikutin lidah orang Indonesia. Iya, saya waduh ini manis gimana ya. Tapi oke makan karena di hari kemudian saya harus ke Surabaya untuk tanda tangan kontrak ya semua. Terus kita makan, saya ke Surabaya. Datang Surabaya langsung kaget. Kenapa? Fanatik gila ya, bonek. Datang sana wartawan banyak sekali. Support banyak sekali. Ya jadi saya senang. Saya itu lucu tanda tangan kontrak. Saya ke lapangan untuk ketemu teman-teman. Setelah itu saya langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena anak saya sakit. Dapat virus. Oke. Ya di makanan itu. Yang spaghetti tadi? Iya. Aduh. Iya. Jadi di situ kita ke rumah sakit. Dan itu momentum paling susah di waktu itu. Saya hampir balik ke Brasil lagi. Baru nyampe. Ya, terus saya 15 hari pertama itu lihat anak saya itu kurus, gak mau makan. Dia cuma vitamin ya dari suntik dan minum obat. Saya lihat saya sedih dan saya tidur di lantai juga. Ya, saya datang setiap hari di latihan, tapi saya nggak bisa latihan. Pelatih bilang no, jangan, kamu capek, jangan, nggak usah. Itu momen sangat susah. Jadi saya mau tertarik anak saya itu untuk pulang ke Brasil, tapi saya takut juga dia keluar dari rumah sakit nggak bisa kuat. Ya jadi Brasil jauh. Betul. Jadi saya gimana? Saya berdoa. Setelah 15 hari dia mulai lebih baik, mulai makan sedikit, Pak. Setelah itu 17 hari dokter bilang oke, kita sudah tahu virus apa ya semua, sekarang kasih obat ini, kalian bisa pulang. Saya wah terima kasih Tuhan. Kita ke rumah, saya bilang oke, sekarang kita gak makan di luar sama sekali. Tapi pas datang pagi di rumah, malam sakit lagi. Ya sakit lagi, virus itu kembali lagi. Gitu. Jadi kita balik lagi ke rumah sakit. Di hari itu juga? Di hari itu sama. 15 hari lagi. Jadi total 1 bulan saya di rumah sakit tanpa latihan. Terus setelah itu dia mulai baik.
dia sudah balik ke rumah, baik lagi makanan istri yang masak semua, saya mulai latihan. Dan saya latihan 3 hari saja ada uji coba. Oke, baru 3 hari latihan langsung uji coba. Langsung uji coba, saya kaget. Wah, uji coba, tapi puji Tuhan uji coba itu saya baik, saya cetak 2 gol. Jadi pelatih, manajemen semua senang sama saya. Ya, jadi setelah itu karir saya mulai baik itu dan anak lagi gak sakit, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Itu di Persebaya waktu itu siapa aja pemainnya Papa? Ada Andik Firmansyah, ya awal-awal karir dia juga. Ada Randy juga. Randy Doan. Ya, dan ada Mat Hale yang semua itu dari Surabaya sana. Ya. Dan untungnya dari teman-teman semua support ya Papa ya? Oh, support sekali. Mereka banyak bercanda sama saya ya, apalagi di sana itu bahasa Jawa ya. Jadi saya bingung ya ini itu bahasa apa. Bisa tapi saya punya translate waktu itu. Ada manajemen, jadi dia bantu saya. Jadi mereka sangat lucu, mereka suka permainan saya juga ya. Jadi gampang lah. Ya, gampang komunikasi luar biasa. Itu berarti kan pas begitu nyampe ke Indonesia dapat momen-momen susah itu. Yang pengen bikin balik ke Brazil itu karena kayaknya kita bukan negara kita ini ya, makanya mau balik ke Brazil Papa. No, bukan karena itu, tetapi karena saya lihat anak saya sakit, takut di sini dia tidak bisa sembuh. Lebih repot, lebih susah katanya. Ya karena saya gak paham ya, bahasa juga kesulitan juga. Ya, jadi saya lihat anak saya itu yang biasa banyak makan, nanti dia kurus sekali sampai 4 hari gak mau makan sama sekali, infus terus itu buat kita orang tua itu ya khawatir ya. Pasti. Jadi saya tahu di Brazil itu teknologi rumah sakit ya lebih maju ya. Jadi banyak kali saya pikir bicara sama istri tapi takut juga. Tapi puji Tuhan di sini ya dia bisa sembuh. Ya butuh memang waktu, semua butuh waktu. Dan ya sudah, puji Tuhan sekarang gak ada masalah, sudah adaptasi. Pas pertama nyampe Indonesia Papa, tadi kan Papa bilang banyak wartawan, terus supporter fanatik. Gimana pas ngeliat itu pertama kali? Selama ini belum pernah kan? Belum pernah ya di Brazil ya, kecuali klub besar ya klub besar. Tapi paling lucu itu ya lucu sekali karena ya kaget saya dan juga paling lucu adalah kita game pertama ya Persebaya game pertama waktu itu di IPL hari Senin. Jam 8 malam saya pikir, wah hari Senin siapa yang mau ke stadion hari Senin jam 8 malam apalagi. Hari Senin ya? Iya. Habis weekend. Terus oke lah, saya pikir gak ada penonton, gak ada apa-apa. Wah, stadion penuh, bonek gila. Ya stadion penuh sampai dari mes itu ke waktu itu di GBT. Di Glória 10 November itu yang stadion lama itu ya mungkin 50 meter kita gak bisa jalan 1 jam gak bisa jalan, naik bis itu sampai ke situ gak bisa jalan, bonek ini gila luar biasa. Jadi setelah itu saya wow, ini memang support ini luar biasa ya. Nah pas awal Papa ngeliat itu kan, apakah Papa ngeliat kayaknya ini hampir sama dengan di Brazil ini secara fanatik supporternya gimana? Ya, saya lihat di sini di Indonesia lebih fanatik. Ya, bonek itu saya gak tahu, anak kecil ya semua ada ya. Mereka gak punya tiket tapi bisa lompat itu. Bisa masuk ya lucu itu ya. Jalur gaib. Jadi saya langsung ya cinta ya, saya lihat wow ini amazing ya, luar biasa ya, top, apalagi hari Senin jam 8, apalagi kalau Sabtu Minggu. Gimana Sabtu Minggu ya? Dan setelah itu baru saya mulai lihat ini bonek mania ya seperti apa ya, biasa stadion penuh di luar mereka masih nyanyi juga ya. Jadi saya sangat senang waktu itu. Jadi Papa waktu main di Persebaya sampai Indonesia itu IPL ya? Ya IPL dulu. Setelah itu pindah ke Persipura. Ya. Nah, dari Surabaya ke Papua Papa. Iya. Dari perjalanan itu udah jauh banget. Betul. Terus begitu nyampe di Papua gimana Papa? Wah kaget ya. Brazil juga ini. Ya. Saya datang naik pesawat, saya lihat di mana ini gak ada apartemen ya. Tapi ya teman-teman sudah sampaikan ya di Papua ya memang ya seperti itu. Tapi saya jujur orang Papua ini orang luar biasa. Benar. Wow, ini luar biasa. Dan memang di Papua itu saya rasa saya seperti di
di Brazil, ya di kampung saya Iya. sendiri. Karena di Papua itu saya ingat pas waktu saya kecil di Papua itu Jayapura kamu bisa lihat anak-anak itu lari tanpa Iya. sepatu, main bola di mana-mana. Iya. Alasan itu saya baru sadar ya memang pemain bola dari Papua itu punya kualitas gara-gara ini. Lingkungan. Lingkungan itu ya mereka main di mana-mana dari ya. yang nggak mendukung bisa jadi sesuatu bakat yang lebih. Juga dan juga kesulitan Benar. itu ya, lapangan nggak ada, Iya. mereka suka olahraga sekali di sana. Di situ saya langsung connect dan suka. Setelah latihan saya biasa main bola sama anak-anak di situ juga. Alasan itu kita lihat banyak pemain memang itu dari Papua itu punya bakat luar biasa ya. Secara permainan hampir mirip sih memang ya. Tipe-tipenya Bapak ya. Betul. Dari Papua sama Brazil, Betul. dari larinya punya kecepatan, dari skill bagus-bagus. Betul. Di situ kita tidak lihat ya di kota lain. Ya di Papua dan mereka juga punya semangat luar biasa. Tapi orang-orang Papua itu saya cinta mereka karena saya datang ke sana mereka terima saya sangat luar biasa. Yeah. Sampai sekarang kalau saya ketemu orang Papua mereka sangat hormati saya Yeah. juga. Yeah. Ya mereka ingat apa yang saya waktu di Persipura itu ya puji Tuhan bisa juara di sana dan saya sangat respect itu sama orang dari Papua. Yaitu juara ISL 2013 13. bersama Persipura. Betul. Itu Persipura pemainnya waktu itu gila-gila semua Bapak. Gila-gila. Itu rekor sampai sekarang. Iya. Tidak kalah ya. Iya. Kita 20 game lebih tidak pernah kalah. Itu kayak pemain cadangan Persipura kalau dilawan sama tim lain juga mungkin masih menang gitu mungkin. Oh pasti. Ya pasti. Dan waktu itu 5 pemain asing ya. Iya. 5 pemain asing. Tapi kita di depan semua lokal. Oke. Iya, Oke. di belakang itu Pak Eugene Hu, Ya. waktu itu saya masih Azi sama Biu Pauli. Ya ini ya. Terus di tengah ada satu pemain Korea ya, Lim Jung Sik. Ya. Iya kan? Ya. Terus Zarahan. Oke, Ya, oke. Itu pemain kita. Tapi di depan wah semua Boa Salosa, Patrick Wanggai, Ferry Pahabol pas Oke. mulai juga. Iya. Ya banyak pemain yang luar biasa lah. Apa yang bikin Persipura di era itu luar biasa banget Papa? Kompak kan. Oke. Persipura itu memang selalu ya kompak. Mereka ya di dalam dan di luar lapangan mereka selalu kompak. Itu yang saya lihat itu luar biasa dari Persipura. Kan tadi Papa kan bilang Papa dibeli di belakang Persipura duet sama Bio Paulin. Ya. Kan kadang ngelihat Bio Paulin ini kan ngeri, besar. Kalau aslinya gimana sih Papa? Bio Paulin itu sebenarnya orangnya apakah lucu, sering bercanda apa gimana? Saya lihat Bio saya sendiri, teman dia saya takut. Ya. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Tapi Bio ini orang luar biasa. Wah, sangat lucu. Oke. Ya, dan saya sangat senang ya pernah main sama Bio. Kenapa? Karena saya bilang Bio, bola pertama kamu saya di belakang. Jadi Bio duel semua ya. Siapa yang mau duel Iya, sama benar, Bio benar, ya? benar. Jadi semua ya tahu Bio keras, Betul. ya, tetapi di luar lapangan Bio orang santai, luar biasa, baik, teman sampai sekarang sama saya ini. Yeah. Dan satu partner itu terbaik sama saya. Benar. Itu, ya cocok lah. Iya. Ini dua karakter yang berbeda apa sama nih Papa? Secara permainan? Beda sekali. Beda sekali ya? Beda sekali. Dan itu yang luar biasa. Ya karena Bio tahu dia kuat, ya semua bola dia waktu punya dia kasih saya karena dia tahu saya bisa ya build up yang bagus ya. Jadi sangat cocok dan juga komunikasi kita luar biasa. Dan lucu juga ini kenapa? Karena pas kita main ada corner kick ya. Ya. Stadion penuh, Bio saya wah ini luar biasa stadion penuh. Luar biasa itu di Papua, Di Papua saja tuh ya, saya iya. lihat itu ya. Setelah itu saya puji Tuhan mulai cetak gol ya, dan stadion juga mulai ya panggil Dutra Bio ya. Itu selama di Persipura Pak, kan home base di Papua. Ya. Main juga berarti keliling Indonesia. Ya. Itu gimana secara
Fisik, capeknya gimana tuh Bapak? Capek luar biasa. Capek luar biasa. 1 tahun seperti 10 tahun ya. Tapi juga di sana itu waktu itu fasilitas dari manajemen luar biasa. Oke. Kenapa? Karena setiap pertandingan itu manajemen bilang bisa bawa keluarga juga. Jadi itu luar biasa. Buat kita pemain, keluarga bisa ikut itu istimewa. Ya, jadi saya happy main di mana, keluarga datang. Itu buat kita pemain juga semangat lebih. Itu Persipura punya acara gitu ya. Iya, apalagi ditambah supporternya waktu itu juga sangat mendukung Bapak ya. Ya, di mana-mana ada orang Papua ya. Iya, benar-benar. Ya, dan mereka datang. Dan waktu di pemain di era itu pemain kunci Persipura siapa Pak? Zarahan. Zarahan luar biasa ya, tapi semua itu gak ada yang satu ya menurut saya ya. Semua itu kerja bersama itu karena di belakang kita kuat, tapi di depan meskipun semua lokal kita punya Boas Salosa di depan juga. Benar. Ya. Nah, aku penasaran apa yang bikin Kakak Boci ini sangat dihormati sama pemain-pemain lain Bapak? Yang pertama itu dia orang luar biasa, dia baik sekali. Oke. Ya, dia suka orang Brazil sekali ya. Dan juga kualitas dia, kanan kiri, visi dia pintar. Sebelum bola datang dia sudah tahu apa dilakukan. Sampai sekarang. Iya. Kasih kesempatan 2 bola pasti 1 gol. Iya. Kemarin aku lihat gua ada golnya bagus tuh. Ya. Jarak jauh kemarin. Iya itu. Kalau perbedaan Kakak Boci dengan Ortizan waktu itu bareng juga kan? Main sama saya juga. Nah itu apa yang kelihatan Papa? Yang paling kelihatan dari perbedaan 2 orang ini apa Pak? Secara karakter. Apakah kakak Ortizan ini lebih pendiam? Kalau Kakak Boci kan kelihatannya beraura nih. Iya, tapi Ortizan itu orang lucu sekali. Oh iya. Lucu sekali ya. Dan kualitas ya. Iya pasti. Oh, back kiri top. Iya. Top. Main sama dia gampang sekali karena dia pintar juga. Pintar juga ya, benar. Pintar sekali. Saya pas beruntung bisa main sama dia juga waktu itu. Orang baik ya, dan permainan dia luar biasa cantik. Dalam situasi yang kesulitan dia bisa gampang keluar dari situ. Waktu itu pelatih siapa Pak? Jackson. Udah. Nah, apa yang bikin Jackson ini bisa ngerangkul semua pemain ini jadi satu Pak? Karena kan Lim Jung Sik, Yo Jae-hoon dari Korea. Ya. Papa dari Brazil waktu itu. Zarahan dari Liberia. Sama pemain muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia. Apa yang dibikin Jackson itu jadi semua itu bisa jadi bersatu Bapak? Jackson itu menurut saya itu satu pelatih yang luar biasa saya kerja di Indonesia ini ya. Kenapa? Dia punya plan. Sebelum Liga selesai dia sudah tahu. Saya banyak belajar sama dia. Untuk masa depan saya juga. Sebelum Liga selesai dia sudah tahu pemain yang pas di tim dia di kompetisi berikutnya itu. Di situ yang luar biasa. Dia sudah punya plan. Dan pas kita latihan itu pemain harus memang fokus, komitmen, karena dia orang itu yang push pemain. Ya, dia tahu pemain itu bisa lebih. Ya, itu yang luar biasa. Dia tahu pemain itu sampai mana posisi limitnya ya. Pas dia ambil saya itu dia sudah tahu saya di sana itu pasti cocok. Pas dia ambil saya itu dari Persebaya. Dia sudah punya visi luar biasa. Kita bisa lihat itu Beto juga di sana itu dia yang bawa. Ya, banyak pemain yang lain seperti Korea tadi saya ngomong juga dia ambil dari Sriwijaya juga. Jadi dia ambil pemain yang pas. Bukan banyak. Ya, karena banyak juga belum tentu bagus, tetapi pemain pas. Kadang-kadang satu pemain yang pas lebih bagus dari yang 4 pemain banyak. Benar sih. Nah, itu mungkin yang membedakan era sekarang sama era dulu kali Papa ya. Pemain-pemain asing ya, kualitasnya itu segala macam. Setelah dari Persipura, Papa pindah ke saya ke Gresik sementara. Ya, saya balik ke dekat Surabaya. Ya. Di sana itu yang ya lebih kesulitan waktu itu pasti kurang bagus, tapi support juga luar biasa mendukung saya waktu itu juga puji Tuhan kalau lihat saya dalam penampilan saya sendiri bagus, saya bisa cetak 7 gol. Tetapi secara tim ya kurang ya. Setelah itu saya balik ke Persebaya. Persebaya itu waktu itu berarti Persebaya udah main di ISL ya. Pemain-pemainnya sama semua, banyak yang sama lagi apa totally beda semua Pak? Ya
pas waktu itu banyak pemain beda. Oke. Baru datang Osvaldo Hai, Oke. datang David da Silva, ya Diego Campos juga waktu itu. Dan banyak pemain bagus ya. Waktu juga ada Okajon. Oke, John ya. Ya, jadi kita punya tim yang bagus. Kita selesai liga di peringkat kedua. Iya. Ya, tim luar biasa 2019. Iya, oke. Ya, yang juara itu Bali United. Iya sih. Ya. Bali United juara waktu itu. Bali United juga lagi gacor-gacornya waktu itu, bagus-bagusnya tuh. Betul. Bapak juga setelah itu juga pernah main untuk Bayangkara dan itu juara juga. Ya, juara juga 2017. 2017 juara. Ya. Itu dari kenapa bisa akhirnya memilih Bayangkara, Bapak? Apakah sebelumnya ada tim-tim lain yang nawarin atau cuma Bayangkara waktu itu nawarin Bapak? Karena Bayangkara waktu itu ada masalah antara dua Persebaya Yap, itu ya. yap. Ada dualisme itu dan akhirnya itu Bayangkara kalau nggak salah Billy itu dan mereka supaya liga bisa ya perjalanan baik lagi. Jadi saya tetap di sana. Ya tetap di Bayangkara, ya berubah nama berapa kali ya, dan benar. saya tetap di situ. Kita di Surabaya awal, setelah itu pindah ke Jakarta 2017 dan di tim itu bagus juga. Ada Evan Dimas, ya ada Paulo Sergio juga, Espaso, Guy Junior, ya saya dan tim bagus sekali. Indra Kavi juga. Oh ya, Cap Indra Kavi yang sekarang udah pensiun tahun ini. Itu Bayangkara dengan Persipura sama-sama juara Bapak? Ya. Pemain berbeda? Beda. Yang bikin Bayangkara waktu itu bisa juara, apa yang bisa kita lihat sebagai emang tim ini layak buat juara? Secara kekompakan apakah lebih kompak Bayangkara atau Persipura di era waktu itu? Finansial. Finansial Bayangkara luar biasa waktu itu. Ya sampai sekarang ya kalau kita lihat finansial dari Bayangkara kuat. Tetapi pelatih waktu itu Sam McManamy juga luar biasa juga. Waktu itu dia di Bayangkara bagus sekali. Dia bisa bangunan tim itu juga bagus dan ambil juga pemain yang pas. Ya, dia mau main 4-4-2. Itu di Indonesia tidak ada. Susah waktu itu ya. Tapi dia bisa buat tim itu main. Itu yang luar biasa. Jadi kita bisa juara dengan formasi seperti itu. Yang biasa di Indonesia pakai 3-5-2. Ya sekarang ya, tapi dulu 4-3-3, 4-2-3-1. Ya sekarang ya beda ya, pakai banyak 3-5-2 ya. Tapi dulu tidak ada, jarang nggak ada 3 back dulu. Iya, sekarang beberapa belakangan ini sih. Selama karir Papa jadi pemain belakang ini Papa, siapa pemain yang paling susah dihadapin? Ada banyak striker yang luar biasa ya. Kalau saya tidak suka dapat lawan yang pintar. Contohnya? Contoh ya Beto Gonçalves pintar ya, waktu itu lawan banyak kali sama dia. Christian Gonzalez pintar sekali juga. Ya tidak banyak bergerak, tetapi satu kesempatan selesai. Ya. Tapi kalau lawan yang kuat itu yang kita suka. Iya, karena kamu bisa pakai otak, kamu bisa antisipasi. Kadang-kadang dia pikir kamu antisipasi, kamu tunggu. Ya, jadi buat dia pusing. Tapi kalau kamu lawan yang pintar, bola belum datang, dia sudah bergerak jauh dari kamu gak bisa lihat, ya itu yang bahaya. Apalagi punya kecepatan. Tapi gak usah punya kecepatan kalau main pintar. Intelligence ya. Ya, kita bisa sebut contoh pemain yang gak punya kecepatan tapi pintar sekali, peluin dulu. Ya benar. Ini dia main pintar sekali. Pernah menjadi pemain terbaik. Tapi tidak punya kecepatan kan. Tapi sering cetak gol. Kenapa? Dia tahu bola datang di mana dan di posisi badan dia sudah siap. Dan juga dia punya yang saya suka sekali ya, karena saya main futsal, dia punya dribbling dari futsal juga. Iya benar. Ya, itu luar biasa. Ngelihatnya sih emang kadang kalau dribble kok kayak futsal. Sama pemain Bali United dulu siapa Pak yang nggak kencang tapi bagus? Van de Ven ya? Iya. Van de Ven itu juga itu bagus. Apa Pak yang era pemain asing itu sama pemain asing sekarang yang membedakannya apa Pak? Beda ya menurut saya ya. Pemain dulu itu
saya pernah main waktu 5 pemain asing, ya. Dan saya juga pernah ya 3 pemain asing dan juga kalau nggak salah ada 4 pemain asing juga, 3 plus 1 Asia juga. Waktu itu dulu itu pemain memang harus bagus sekali. Iya. Supaya jadi tim itu, klub itu cari pemain yang benar-benar bagus. Iya. Kenapa? Karena dia tahu kalau salah tim bisa hancur. Tapi sekarang bisa berapa? 11 ya? 11 betul. 11 pemain itu banyak sekali menurut saya pribadi ya. Banyak. Jadi mereka bisa ambil pemain yang Dari mana aja yang penting. ya bisa ambil pemain A, B, C. Oh gak apa-apa. Putaran pertama ini kalau gak bagus nanti putaran kedua kita ganti. Salah. Iya. Belum tentu nanti kalau tim di putaran pertama gak bagus, nanti di putaran kedua bisa pilih pemain bagus juga. Iya. Dan juga kamu akan spend lebih money juga. Dan apalagi kalau tim kamu di papan bawah, untuk kamu bisa kerja itu tidak gampang. Jadi ambil banyak pemain yang menurut saya itu kurang. Pemain dulu itu banyak yang lama di Indonesia ini. Betul. Kenapa? Karena kualitas. Jadi klub takut lepas dia. Kalau lepas, bagaimana bisa ambil? Betul. Ya, jadi ada banyak pemain yang lama di Indonesia seperti Christian Gonzalez, Beto, waktu itu Greg Nokolo, ya, saya, dulu ada ya Bill Pauli, ya Vitor Ibonevo, semua itu lama-lama. Ada yang lain mungkin saya lupa, tapi ya itu. Yang walaupun nggak lama aja tapi kita masih ingat kadang Papa. Ingat pasti. Iya, kayak Christian Carrasco mungkin. Ya itu Carrasco dulu sebelum saya itu. Persija ada Deporas, PSIS kan, Emmanuel Deporas. Jadi kamu sebagai owner klub itu kamu harus sangat selektif pemain itu ya. Tapi sekarang nggak apa-apa kamu beli 11 pemain yang pakai berapa? 7. Jadi kamu punya banyak cadangan. Pikiran adalah kalau ini nggak bagus saya ganti ini. Belum tentu. Jadi menurut saya itu lebih baik kamu beli 7 yang bagus, yang benar. Yang benar itu. Kamu bisa lihat, nah ini memang pemain yang kualitas. Karena nanti ya itu kalau tim gak bagus, kamu harus cari pemain lagi, itu berat. Karena pemain bagus itu yang ada di klub itu gak mungkin klub lepas. Pasti sih. Untuk kamu cari pemain baru lagi, untuk kamu bisa buat adaptasi lagi semua ya sudah terlambat. Dan ya itu dulu banyak pemain yang lama di klub ya. Lama seperti Pluin, lama di Makassar. Ya, saya lama di Persija, di Persebaya juga. Bill Pauli di Persipura. Klub gak lepas karena pemain bagus sekali ya. Dan ya menurut saya itu Beto Gonçalves juga ya. Menurut saya itu kamu bisa disebut pemain itu bagus kalau dia sudah lewat 5 tahun di Indonesia. Saya bisa sebut berapa yang bagus sekarang. Oke, boleh Bapak yang coba. Masih bagus, yang masih relevan lah. Yang masih konsisten. Ya sedikit. Menurut saya David da Silva. Bagus. Yang sudah ya lumayan lama di sini yang saya suka Jaja. Ciro. Ya, Ciro ya sudah cukup lama juga di sini. Ciro selalu konsisten juga. Mungkin itu yang juga sudah cukup lama juga, yang sudah pernah juara juga, punya prestasi juga. Quips dari dari sekarang di Dewa dulu, dari dulu ya Persib Bandung. Tapi yang ya gak banyak lah. Gak banyak. Yang lain-lain itu ada yang bagus, tapi kita masih harus lihat itu adalah Mesidoro. Bagus, tapi masih baru 3 tahun ya di Indonesia. Kita lihat kualitas nanti. Kenapa? Karena Indonesia ini beda dari negara lain. Saya kasih tahu apa. Di Indonesia ini paling penting bukan di pertandingan, tapi di luar. Secara seluruh. Contoh, kamu harus latihan lebih dari pemain lokal. Itu pertama. Tanggung jawab kamu besar. Jadi kamu harus profesional sekali di luar. Kamu harus jaga makanan, pola makan. Kamu harus juga istirahat. Ya, itu yang gak mudah. Jadi kalau
kamu datang sama keluarga, oke gampang. Tapi kalau pemain datang sendiri, selesai. Habis Papa di Indonesia ini. Susah. Kenapa? Banyak godaan ya Papa? Ya, dan juga Indonesia ini lucu. Oke. Kenapa? Pemain di sini sudah top, Ya. terlalu cepat. Satu pertandingan aja semua bisa Ya, tahu. ya, ya, ya. Cetak 2 gol sudah wah. Iya. Pemain ini siapa? Superstar, Ya, jadi superstar. superstar. Itu bahaya. Iya, Kalau iya. kamu tidak Iya. pintar, Iya. itu bisa kamu turun. Bisa. Iya. Karena kamu, oh ya saya bagus, gak usah latihan lagi lah. Ya. Gampang. Gak gampang. Berapa pemain top yang pernah main di klub Eropa, Iya. sudah pernah di sini gak bisa main. Benar sih. Banyak. Iya. Dulu contoh saya sama Eric Jemba. Oke. Kan pernah jam-jam Pak? Iya. MU dulu kan dia sama aku di sini, dia datang. Kita latihan. Pemain lokal gak bisa Betul, bahasa Inggris ya. betul. Saya aja yang bicara sama dia. Terus dia, wah ini gampang main. Saya bilang, Jemba tidak gampang. Oh gampang, saya lihat Belum ini di-tackle gampang. 2 kaki dia di sini. Saya bilang, kamu harus profesional. Kalau tidak kamu gak bisa. Kamu kualitas punya, tapi Iya, betul. bro 1 bulan dia cedera. Benar kan? Ada tackle 2 kaki. 1 bulan. Kenapa? Karena dia lihat ini gampang, jadi tidak jaga. Iya. Gak jaga. Iya. 1 bulan coret Papa. Iya. Kita lihat Mike Essien dulu di Betul, Persib Persib, Bandung. Ya, Oke lah ya Papa. ada satu aja yang waktu itu ada pemain bintang kan, yang Marcus bagus Ben. itu. Ya, Marcus Ben. ya, sama satu di siapa, ada satu lagi. Petra de Buenge. Ya, Iya. bagus itu. Iya. Di Madura kan? Madura ya, Ya. itu bagus sekali. Tapi susah. Sissoko pun Ya, datang kan. Sissoko, ya. Ya nggak bisa adaptasi. Ya. Karena di sini bukan main bola saja. Adaptasi makanan, Iya. budaya, Godaan. godaan banyak. Terus ya itu banyak apalagi sekarang dengan Instagram. Betul. Kalau kamu tidak istirahat, Banyak Papa, DM tuh, selesai. Papa. Ya banyak. DM, ayo kita ada ini, ada itu. Kalau kamu ikut selesai. Alasan itu saya bilang, saya sudah tahu banyak pemain yang luar biasa datang Indonesia. Tahun pertama top, tahun kedua top, tahun ketiga selesai. Nah. Apalagi kalau datang sendiri. Saya bilang tadi. Iya. Habis Papa. Iya Karena sih. mulai Iya. kesini, kesana, kesini, gak rest. Iya. Alasan itu saya bilang, kalau mau tahu pemain bagus di Indonesia, harus tunggu minimal 5 tahun. 5 tahun. Baru iya. kamu tahu, oh ini pemain. Dan pasti kalau pemain itu biasa dia punya 2-3 anak. Pasti Oke. punya keluarga Oke, besar. oke. Kenapa? Karena di rumah, Iya. istirahat. Iya. Benar. Tapi dari sekarang itu banyak pemain sih kita lihat itu ya kita masih tunggu lah. Iya, Ada banyak pemain iya, bagus, iya. tapi kita masih Benar, tunggu, benar. harus tunggu. Iya. Lihat ya di PSG ini banyak pemain bagus. Benar. Ya, Tapi belum selesai juga seasonnya kan, masih musim ini ibaratnya. ya itu saya bilang. Iya. Makanya pasti tahun depan ya banyak Beda pemain. lagi. Iya, beda lagi. Terus pemain pindah ke klub lain, belum tentu. Iya. Jadi kita butuh memang waktu untuk lihat. Setelah 5 tahun kita bilang, oh, ini pemain ini oke lah. Tapi dulu banyak sekali yang bagus. Iya, makanya Iya. dari dulu yang nggak harus 5 tahun deh, cuman 2-3 tahun aja kita pasti berkesan nih pemain, pasti ini kayaknya dulu main di ini bagus, jago. Sekarang paling cuman 3 tahun kualitasnya berbeda dari dulu ibaratnya apa kan? Ya ibarat Roberto De Pogliara, siapa yang bisa Ya. hampir saingin kayak di era sekarang? Kayak belum deh. Belum? Iya. Ya pasti. Zarahan gimana? tuh? Zarahan, ya itu. Eric Wicks. Eric Wicks. Iya. Banyak yang Iya. pemain top ya. Iya, walaupun ibaratnya bukan tim besar. Aldo Barreto. Iya, Aldo Barreto lagi. Iya. Jadi banyak pemain yang bagus-bagus. Iya. Jadi sekarang ini saya tidak banyak nonton Liga 1 Iya. sekarang ya. Saya tidak banyak karena saya juga sibuk sama keluarga juga. Tapi saya lihat beberapa pertandingan itu ada banyak pemain itu ya bagus. Tapi kita sabar dulu lah. Iya, Kita belum lihat. kita konsisten beberapa tahun ya. Semoga mereka bisa Betul. konsisten ya. Karena kita memang mau ya, dan ya supaya juga bisa inspirasi Iya. ya untuk pemain lokal juga ya. Kalau pelatih yang paling berpengaruh di selama karir Papa siapa Papa? Ada banyak pelatih yang luar biasa ya. Tapi saya punya satu pelatih itu yang di Brazil yang nama dia Masao.
Oke. Dia yang lihat saya, yang di waktu saya trial itu ya. Dan setelah itu saya tetap sama dia di Corinthians. Oke. Ya, dia punya visi luar biasa. Dia bicara sama saya apa yang akan terjadi. Dia omong semua sama aku. Kamu harus gini. Dia ajari saya. Ya itu yang buat saya itu gak bisa lupa karena dia kasih tahu saya persis yang saya harus dilakukan dan benar. Jadi selama Papa berkarir mungkin pelatih itu yang mungkin ngelihat Papa tahu gimana kurangnya ngasih tahu masukan. Ya, tapi banyak pelatih yang luar biasa juga ya di Brasil, di Corinthians juga, yang punya nama juga di Indonesia juga. Ya kita pemain harus banyak belajar. Ya setiap pelatih itu beda-beda. Betul. Kita harus dapat apa yang baik dan yang tidak baik kita harus lupakan. Karena ya seperti sekarang saya sudah ambil lisensi saya juga, sudah B. Sekarang saya sudah mulai ya berpikir seperti pelatih juga. Ya, jadi kita waktu muda kita tidak tahu kenapa pelatih bicara ini. Tapi sekarang beda. Oke. Ya kita mulai banyak belajar, kita mulai ya pikiran beda juga. Ya, jadi dulu mungkin ngelihat pelatih ini ngapain sih ngomongin ini, tapi sekarang ambil license, oh ternyata benar yang dibilangin pelatih ini. Iya betul. Kalau selama berkarir di Liga Indonesia Pak, klub mana yang paling berkesan? Dari 2010 sampai detik ini juga. Saya ya beda-beda semua ya. Saya nggak bisa lupa mungkin Persebaya. Okay. Ya, Persebaya karena buka pintu kepada saya ya. Bonek Menye itu respect sekali sama saya juga. Saya juga punya cerita yang luar biasa di sana juga. Saya back tersubuh sampai sekarang di Persebaya. Ya, puji Tuhan. Tapi juga saya tidak bisa lupa Persipura. Ya, karena itu tadi saya omong orang dari Papua itu luar biasa. Sama saya juga. Tapi Jack Manye ini juga wah luar biasa. Gimana sama Pak, saya. waktu berkarir di Persija gimana Pak? Wah luar biasa itu. Apa yang membedakan Bonek, Jackmania sama Persipura Mania? Kalau Bonek itu fanatik itu ya luar biasa. Persija sama. Betul. Kalau Persipura mereka lebih fanatik juga, tapi ada kalem ya. Ada kalem ya itu, ada kalem itu. Tapi Persija sama Bonek Mania ini ya sama lah ya. Mereka mau menang setiap pertandingan ya. Tapi saya sangat senang bisa pernah di dua klub itu yang luar biasa ya. Pernah menjadi ya pemain dari dua klub itu dan puji Tuhan dari dua klub itu saya bisa juara bersama juga. Itu hal yang saya tidak bisa dilupakan. Sampai sekarang saya di Surabaya, Bonek selalu respect sama saya dan apalagi saya di Jakarta ini ya Jack Manye ini wah luar biasa ini. Itu Papa di Persija berarti berapa lama? Saya dari 2020. Pas Covid berarti? Ya sebelum Covid ya sampai 2024. 4 tahun lah. Ya. Itu gimana Papa? Papa kan udah ngerasain sepak bola Indonesia dari 2010 sampai sekarang, kan pasti banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya dari infrastruktur, kualitas pemain, teknologi. Gimana Papa? Ngelihatnya gimana Papa? Ya beda. Kenapa? Karena dulu lucu ya pas saya datang gitu, berapa kali setelah pertandingan, pas itu di PL itu setelah pertandingan saya nangis. Kenapa? Karena main di luar gak bisa menang. Oke. Selalu Iya sih. Selalu wasit lah ada sesuatu. Selalu ada penalti, selalu ada kartu merah. Jadi susah buat menang ya. Tapi di kandang pasti ya. Terus jadi dulu lucu juga ini saya harus cerita. Pas main lawan Arema di Kanjuruhan dulu. Ini pas sama siapa nih? Klub di Persebaya. Ya itu derby luar biasa ya. Terus Persebaya menang. Ya 1-0 sudah mau habis. Ada satu pemain dari Arema itu dia dribbling, dia kaki dia sendiri, dia jatuh sendiri. Di kotak penalti. Tapi di luar. Di luar. Dia sendiri tapi wasit kasih penalti. ribut itu akhirnya itu ya udahlah. Ya draw, kita draw, oke lah udah. Ya dulu seperti itu ya. Dulu tuh kalau main di kandang udah hampir pasti menang memang. Sudah. Wasit sudah masuk dengan takut lah. Iya. Ya, tapi sekarang kalau saya lihat itu
ya beda sekali mulai dari lapangan. Sekarang lapangan bagus, kita bisa lihat ya struktur dari beberapa klub itu sudah mulai lebih baik. Kemarin saya terakhir di Persija, saya lihat itu struktur Persija itu sudah bagus. Persija punya semua memang top, dari fisioterapi, nutrisi, ya semua itu memang bagus sekali ya. Tapi sekarang kita tahu juga Persebaya juga sudah bagus sekali. Persib Bandung banyak klub itu struktur bagus. Jadi otomatis itu kualitas kompetisi harus bagus juga. Kita bisa lihat sekarang itu dengan teknologi juga. Wasit sekarang sudah lebih profesional. Sekarang kita bisa lihat banyak tim main di luar kandang ya. Sudah bisa lihat. Bisa menang. Iya, sudah bisa menang. Dulu nggak bisa. Benar, dulu nggak bisa. Dulu kalau di kandang udah pasti menang aja tim itu. Jadi sekarang menurut saya juga lebih gampang buat wasit juga ya. Kenapa ada VAR? Iya sih, teknologinya. Ada VAR itu kalau kita bisa lihat itu, apalagi saya nonton banyak Liga England itu. Mereka lihat aja sampai selesai itu, kalau gol nanti mereka cek. Ya, jadi itu sekarang gampang buat wasit ya. Gampang. Karena dia punya bantuan dari VAR. Ya, jadi memang buat pertandingan lebih lama juga, tetapi menurut saya lebih fair. Ya, keputusan itu wasit bisa dapat dalam sadar ya, karena kalau tidak ada VAR itu ya cepat terjadi sesuatu, dia manusia bisa salah ya. Tapi sekarang meskipun ada VAR masih salah, tetapi bisa lebih kecil lah dikit. Selama Papa berkarir apa Pak? Aku penasaran nih. Selama Papa berkarir pernah marah besar nggak sih Papa? Dan sama siapa? Oh iya, banyak kali. Kenapa? Karena saya orang itu sangat kompetitif ya. Saya gak suka kalah. Tapi biasanya itu saya tidak dapat kartu kuning. Ya, dari pukul pemain atau pelanggaran yang berat. No, saya biasa dapat kartu dari bicara sama wasit. Terlalu berlebihan. Ya, terlalu kelebihan. Kenapa? Karena menurut saya berapa keputusan itu dia dapat itu ya salah. Tetapi kadang-kadang saya pikir saya harus tahu dia juga manusia, dia salah juga. Tapi ada momentum itu, apalagi pas kamu kalah, gak mungkin kamu bisa komplain terus. Ya. Tapi saya juga luar biasa sama wasit juga. Banyak kali saya bilang, meskipun dia salah, tema marah, saya jangan, dia bagus sekali. Kenapa? Karena kita mulai lebih dewasa, kita mulai lebih tenang, jadi kita bisa arahkan pemain lain. Tapi kadang-kadang itu saya lupa juga, karena bablasan ya, marah-marah juga. Marah-marah. Tapi sama pemain juga ada juga ya, berapa kali kita berantem juga itu. Tapi saya orang yang setelah pertandingan itu ya selesai. Ya nggak ada lagi bawa keluar lapangan, sama saya nggak ada. Puji Tuhan sama semua itu baik. Pemain asing nih Papa, atau yang mungkin udah denaturalisasi, yang Papa paling dekat sekarang siapa? Saya ada banyak sekali. Saya dekat sama Oza Saha, ya, sama Beto. Ya banyak lah. Ada banyak. Sebut ini ya bisa satu hari. Habis satu hari. Kalau di era Papa, pemain lokal yang paling menonjol siapa Pak di era itu? Siapa ya? Yang paling kayaknya ini emang harus waktu itu dia gak main di Indonesia deh. Harusnya dia bisa main di banyak juga ya. Ada Boa Salosa. Iya. Evan Dimas. Ya luar biasa juga. Siapa lagi? Evan waktu itu mainnya masih bagus-bagus ya. Top. Top sekali, pintar dia main ya. Dia juga bukan pemain tipe yang pemain cepat ya. Ya, dia pintar. Sebelum bola datang dia sudah tahu, tapi sekarang itu yang saya lihat itu yang bisa main di luar negeri itu seharusnya sudah di sana itu Rizky Ridho ya. Ya, Rizky Ridho. Ya, ada yang lain juga, ada pemain yang punya potensi ya, tapi masih butuh juga jam terbang juga ya. Nah, ngelihat Papa kan di Indonesia dari 2010 sampai sekarang memutuskan untuk jadi warga negara Indonesia, Papa. Itu pilihan yang berat apa? Oh, ternyata nggak berat. Harus pindah jadi warga negara Indonesia, Pak. Buat saya tidak berat karena memang saya sudah mau. Waktu saya ketemu Luciano Leandro di
Makanya saya sudah omong sama dia. Meskipun saya belum tahu saya ke Indonesia atau tidak. Ya, jadi yang paling luar biasa karena saya punya support dari keluarga. Jadi itu gampang. Dan memang saya cinta Indonesia ini. Ya, saya lebih lama di Indonesia ini daripada Brasil sendiri karena saya pernah ke Eropa juga. Saya punya banyak teman di sini. Saya cinta orang Indonesia ini. Orang di sini seperti orang Brasil, kita mirip sama. Kita selalu coba bantu yang lain. Indonesia ini, kalau saya dengar orang bicara jelek dari Indonesia, saya marah. Saya sudah pernah marah gara-gara itu. Ya, sama pemainnya sih sudah marah. Karena datang di sini, kerja di sini, semua baik, tapi mau bicara jelek. Ya, jangan. Kenapa? Karena kamu dapat kerja di sini. Ya, kalau kamu tidak main, bukan karena negaranya yang jelek. Ya mungkin ada salah dari pelatih, dari manajemen. Karena di sepak bola itu kita tahu banyak hal terjadi di belakang ya. Tetapi semua orang terima baik ya, apalagi pemain lokal di sini luar biasa juga. Mereka terima kita baik. Ya, alasan itu saya cinta Indonesia ini dan buat saya tidak berat untuk milih warga negara Indonesia. Itu tahun berapa? 2019. Dan dapat panggilan timnas. Langsung ya, puji Tuhan. Itu berarti gimana pas pertama kali main di timnas bareng siapa aja waktu itu 2019 itu? Itu pelatihnya siapa, Pak? Saya McManamy juga. Ada Beto Gonçalves, ada siapa? Lili Pali. Ada banyak pemain yang tapi pas sayang itu setelah 2 game itu ada COVID ya. Ya, jadi COVID ini yang buat semua orang susah ya. Betul. Selama kan Papa berarti dalam waktu singkat bela Indonesia. Momen apa Papa yang paling gak dilupain selama berseragam timnas Indonesia di waktu yang singkat itu? Pas nyanyi Indonesia Raya. Gitu ya? Wah, saya nangis banyak. Ya, karena saya ingat semua dari awal ya sampai momen itu. Ya, saya ingat banyak hal yang lewat kepala saya itu dan saya pikir ya saya bisa sampai gini. Karena saya memang belum pernah main di timnas Brasil. Ya, tetapi Indonesia ini yang terima saya baik dan buka ya pintu ke saya. Meskipun bukan negara yang saya lahir, tetapi saya sangat bangga. Sangat senang saya sama keluarga saya karena Indonesia ini kasih semua untuk saya. Jadi saya senang sekali di sini dan saya marahlah kalau orang bicara jelek dari Indonesia karena ini negara saya. Puji Tuhan semua yang saya punya Indonesia yang kasih kepada saya. Anak saya di sini dia lebih orang Indonesia daripada orang Brasil. Datang 4 tahun, sekarang sudah 20, sudah 16 tahun. Dia lebih adaptasi dan lebih cocok di sini daripada Brasil. Biasa libur di Brasil 1 bulan 15 hari dia sudah mau balik. Gak betah. Ya, betul. Jadi saya gak bisa lupa nyanyi Indonesia Raya itu semua ya. Dan yang paling top untuk pemain bola adalah kamu masuk di timnas. Tidak mau tahu dari manapun. Semua pemain punya mimpi untuk bisa target main timnas. Meskipun bukan di Brasil, tapi di Indonesia atau di Malaysia atau di Timor Leste, di mana kamu datang, ini level paling top untuk pemain bola ya, sepak bola ini. Bukan semua yang punya sedikit yang bisa mencapai itu. Jadi itu buat saya itu hal yang luar biasa. Saya tidak dalam mimpi saya itu dari kecil saya bisa pikiran saya bisa menjadi ini. Banyak kali memang saya pikir gak bisa, tapi puji Tuhan saya punya istri yang luar biasa yang di samping saya, yang bantu saya dari umur 20 sampai sekarang. Dia yang sama aku terus dan dia selalu bicara sama aku, kamu bisa, kamu orang baik, kamu pemain top, kamu bisa, pasti Tuhan akan bantu kamu. Dan terbukti. Ya, dan puji Tuhan saya punya istri yang luar biasa sama saya. Banyak kali saya jatuh, dia angkat saya. Ya, jadi kita harus memang pilih istri yang baik, orang yang samping kita ini. Supaya, karena selamanya nih Papa ya. Betul. Jadi itu luar biasa untuk saya ya. Keluarga saya di Brasil happy, semua happy. Mereka tahu saya happy di Indonesia ini, jadi otomatis keluarga itu semua happy juga, benar-benar. Ya, jadi saya kadang-kadang dengar orang bicara, kalau saya gak mau Indonesia menjadi orang Indonesia, bohong.
Siapa yang gak mau? Iya. Siapa yang gak mau? Apalagi di Indonesia ini yang fanatik luar biasa. Betul. Bohong. Iya. Semua mau. Tapi untuk kamu bisa mencapai itu, kamu harus kerja keras. Iya. Nah, ngomongin kerja keras Papa. Apa arti kerja keras bagi seorang Ottavio Dutra? Disiplin. Oke. Dan kamu harus bantu orang lain juga. Oke. Kalau kamu bantu orang lain, otomatis kembali ke kamu. Oke. Kamu gak boleh simpan apa yang kamu tahu untuk kamu aja. Saya sering bagi apa yang saya tahu sama teman saya. Ada yang mau dengar, ada yang gak mau. Kalau gak mau, oke, satu kali. Kalau yang mau, saya sering kasih tahu. Karena hal itu yang paling mahal. Hal kecil itu yang buat mahal. Satu hal itu dalam sepak bola bisa berubah permainan orang. Tapi ada pemain yang mau, ada yang tidak. Nggak mau dengerin. Iya. Tapi saya bicara itu sukses saya itu adalah kerja keras itu setiap hari. Kalau latihan di klub, sekarang tidak banyak begitu. Tapi zaman-zaman itulah ya. Wah, dulu latihan pagi, sore saya latihan lagi. Malam lagi. Latihan sendiri? Sendiri. Contoh, latihan pagi, sore saya recovery, malam saya stretching. Kalau tidak ada latihan pagi, latihan sore, pagi saya latihan sendiri untuk tidak cedera. Latihan sore, malam saya stretching lagi. Atau recovery. Saya seperti itu dalam karir saya sampai 2 tahun lalu. Sekarang saya lebih enjoy sepak bola. Puji Tuhan. Tetapi tetap kalau latihan sore, pagi saya suka ke gym. Kenapa? Karena saya tahu saya butuh itu. Tapi tidak seperti gila dulu-dulu. Betul. Untuk jaga kondisi tubuh aja sekarang. Dan puji Tuhan performance saya masih bagus sekali. Ya puji Tuhan. Dan masih sekarang dengan umur 42 masih main di level sepak bola Indonesia. Salah satu pemain tertua. Betul. Siapa paling tua sekarang Papa? Paling tua itu saya pikir Beto Gonçalves. Beto ya. Tetapi kalau latihan kita tidak kalah ke muda. Kita latihan semua sama-sama. Kita fight sama, kita latihan semua sama. Tetapi kalau kamu sudah punya pengalaman, lebih enak. Karena kamu sekarang kamu potong jalan. Udah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Kalau ngelihat timnas sekarang Papa, tadi kan Papa ngomongin timnas. Papa udah bergabung di timnas Indonesia. Dari 2019. Ngelihat timnas sekarang kan juga banyak pemain naturalisasi sekarang Papa. Banyak. Gimana ngelihatnya Papa? Dan ditambah pemain-pemain muda Indonesia. Ngelihat timnas Indonesia di era sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depannya gimana ngelihatnya Papa? Nanti harus naturalisasi lagi. Kenapa? Karena ini naturalisasi. Jadi pemain lokal gak main. Yang main pemain yang naturalisasi. Terus 10 tahun ke depan gimana? Siapa yang main? Gak ada. Harus naturalisasi lagi. Betul. Berat. Ada pemain yang punya kualitas, ada. Betul. Tapi menurut saya Dutra pribadi terlalu banyak. Harus pemain lokal juga main juga. Oh kalah, gak bagus ini. Ya memang itu proses. Proses yang penting itu harus punya pelatih yang benar, bagus. Tapi ada generasi itu dari struktur itu dari bawah itu semua harus juga. Harus jelas. Jelas, bagus. Kompetisi usia mudanya. Bukan pelatih datang cuma 1 tahun coret. Harus ambil pelatih yang bisa memang dari bawah itu semua itu Negara semua itu mulai seperti itu juga tidak bagus. Jepang dulu tidak bagus. Mereka ambil satu pemain yang dulu Zico. Siapa yang nggak tahu Zico? Dia bisa berubah sepak bola Jepang. Lihat Jepang sekarang. Piala Dunia itu luar biasa. Sudah biasa. Jadi pemain bagus tapi susah nanti. Contoh Rizky Ridho mungkin gak main di timnas. Gimana nanti? Pasti mental dia bisa down lah ya. Down. Dan juga itu mereka punya keturunan itu bisa naturalisasi beda dari saya yang lama di sini ada protokol semua dan juga dipanggil untuk timnas. Tapi mereka tiba-tiba kan jadi mungkin butuh 2-3 tahun untuk mereka perasaan itu. Kalau kalah sedih. Tapi sekarang mungkin kalau kalah atau tidak gak sedih. Kenapa? Karena baru langsung main.
Jadi ada bagus, kenapa? Karena timnas bisa Lebih kuat. ya orang lain tahu timnas Indonesia sekarang bagus. Ya oke. Tetapi ada itu di sisi lain juga. Kalau kalah ya mereka pulang udah kan. Iya. Dan juga generasi nanti ke depan seperti apa Susah. juga. Dan Karena mereka nanti harus pensiun juga. Iya benar. Dan saya juga lihat itu bukan semua yang naturalisasi punya kualitas untuk bisa main di timnas. Menurut saya pribadi ada pemain lokal saya pikir ya bisa main juga. Iya. Berarti balik lagi kompetisi lokalnya sebenarnya pemain asingnya harus diturunin kuotanya. Menurut saya. Yang bikin kualitas pemain Liga Indonesia ini muda-mudanya keangkat nih bisa untuk timnas. Betul. Kalau kita mau pemain timnas tapi tidak bisa main di liga gimana? Iya. Lucu. Benar. Ya bisa berapa pemain yang main? Cuma 3 4 ya. Iya. Berat. Berat. Pasti pemain muda nggak punya kesempatan. Iya. Jadi nanti mau buat aturan. Oh pemain usia sekian harus aturan. Main, itu ya. nggak bagus. Iya benar. Nggak bagus. Jadi Dipaksakan, mereka main ya. dipaksakan karena ada aturan. Iya. No. Harus memang main karena punya kualitas. Kalau Papa sendiri ngelihat pemain muda Indonesia ini gimana di era sekarang? Top juga apa ya masih harus berkembang lagi? Saya nggak bisa lihat Liga 1 karena Di Liga 2 lah. di Liga 2 ada banyak pemain yang nggak main di Liga 1 mereka turun. Ya, ada banyak pemain yang bagus ya yang kita lihat karena sekarang lebih dekat saya bisa lihat itu pemain yang muda itu karena mereka punya kesempatan. Ya. Main di PSL sama saya ada beberapa pemain yang masih ya tapi butuh waktu juga. Ya, butuh waktu juga. Tapi mereka sudah pikir sendiri nanti tim senior gimana. Ya gimana ya. Ya, Harusnya mungkin yang di Liga 1 harusnya lebih bagus lah ya pemain mudanya ya. Harusnya mungkin kemungkinan. Ya aturan yang dulu itu saya pribadi Dutra ya. Saya tidak bilang salah atau tidak ya. Karena di atas itu yang lebih tahu ya untuk liga ya. Untuk bisnis atau apa di kompetisi ya. Tapi kalau lihat untuk masa depan timnas itu menurut saya pengaruh. Pengaruh. Karena pakai 7. Iya. Terus nanti ganti lagi. Iya. Bisa ganti dengan hasil lagi kan. Iya. Ya jadi lokal kapan main? Iya. Kapan main? Iya, cuman 3 atau 4 itu juga belum tentu juga. Iya. Tapi banyak pemain naturalisasi juga kan. Benar. Pemain yang timnas sekarang kita sudah bisa lihat. Dulu saya sudah prediksi mereka nanti akan ke Indonesia. Iya, Kenapa? Karena di Eropa itu berat buat mereka. Jadi otomatis ke Indonesia. ke Indonesia. Pilihannya. Jadi nanti timnas seperti apa lagi? Karena ambil mereka dari luar karena main di luar. Iya. Kualitas bagus tapi sekarang mereka main di Indonesia. Nanti ke timnas lagi jadi itu gak sense buat saya Dutra pribadi ya. Pasti ada nanti kalau lihat Liga Indonesia kurang ya jadi nanti otomatis timnas Timnasnya itu juga jadi ikut mau nggak mau ya. Ya ikut juga dan juga kita lihat ada beberapa pemain yang naturalisasi yang sekarang ke Indonesia gak main juga. Benar. Tapi ada pemain bagus juga yang saya suka. Ada Jay saya suka. Verdong. Ya, Kevin Verdong ada juga yang main sekarang di Bandung juga itu apa namanya dia yang playmaker itu. Tom Hay. Ya, Tom Hay, saya suka. Ada kiper yang bagus. Ada. Ya, ada beberapa yang bagus. Oke, positif. Tetapi juga sebenarnya harus balik lagi sih Papa, ditingkatkan juga mungkin kompetisinya ya, liganya, infrastrukturnya harus benar, pembinaan usia mudanya kali ya. Iya. Itu yang paling susah mungkin di Indonesia. Mungkin di Brazil udah duluan nih mereka karena mindsetnya jual pemain. Jadi pasti yang muda-muda ditempah untuk jadi pemain hebat mungkin di Brazil itu. Betul. Jadi ya saya lihat itu sekarang banyak pemain itu ya kesulitan. Tapi di Indonesia kita tahu kan setiap tahun berubah. Jadi tahun depan beda lagi mungkin bisa berubah lagi. Mungkin jadi 6 pemain asing jadinya mungkin. Saya pikir menurut saya yang pas 4. Oke. Menurut saya harus lokal lebih. Menurut saya supaya bisa ke timnas. Saya pikir timnas ya. Saya pikir timnas. Tetapi tanpa struktur dari bawah itu susah juga. Tapi saya sudah bilang tadi klub-klub di Indonesia ini sudah luar biasa sekarang. Sudah mulai punya lapangan sendiri. Sudah mulai punya pelatih banyak dari luar negeri juga. Ya sekarang sudah luar biasa menurut saya. Tapi masih butuh lah waktu juga ya.
Tapi itu untuk timnas masuk tadi yang saya omong 10 tahun ke depan timnas. Harus jangka panjangnya gimana? Karena sekarang mereka ini akan main terus kan? Betul. Main terus. Kalau pemain lokal gak main di liga sendiri, gimana pelatih bisa milih? Ya fair atau tidak? Ya, dan juga jangan turun supaya pemain kerja juga. Tapi di sisi lain juga bagus. Kenapa? Banyak pemain asing di situ di latihan itu bersama pemain lokal juga bisa belajar sama mereka juga. Ya. Ada yang asing juga yang tidak profesional, ada juga kan. Bukan semua. Tetapi mereka lihat contoh yang baik dan belajar sama dia supaya dia bisa lebih baik. Supaya nanti seandainya berubah lagi. Aturan mereka bisa adaptasi lagi, udah biasa dia. Sudah bisa ambil contoh itu dan pakai di sana. Ya tanya sama orang, gimana ini? Waktu saya muda saya tanya terus. Harus tanya, jangan malu. Karena itu untuk kamu sendiri. Kamu makan gimana? Kamu gym gimana? Atau kamu ada latihan ekstra atau kamu vitamin apa? Harus tanya. Gak boleh malu. Ya, apalagi setiap tahun atlet ini bertambah terus ya. Betul. Ada banyak hal itu yang di luar lapangan itu yang orang bisa pakai. Betul. Seperti contoh recovery. Itu sangat penting, krusial untuk pemain bola. Tapi banyak yang tidak tahu seperti apa. Cuma lihat aja ini, ini. No, tapi ada yang lain. Banyak. Jadi belajar di situ juga. Jadi tentang timnas tadi, tentang kompetisi domestik, ya aturan pemain asing, ya itu yang saya pikir ya. Saya pikir seperti itu supaya sepak bola Indonesia bisa majulah ke depannya. Ya maju dan juga pemain lokal punya kesempatan untuk main di timnas. Benar. Karena kalau tidak nanti ke depan nggak ada lagi pemain ya. Akan berat. Papa rencananya berapa tahun lagi main bola? Itu keputusan itu saya tidak bisa omong ya, karena saya feeling masih kuat ya. Saya masih kuat latihan ya. Saya sekarang punya pengalaman juga yang saya pakai terus juga, dan puji Tuhan semua tim itu tahun lalu itu saya main full kompetisi. Sekarang di PSL ini saya sudah ikut semua pertandingan juga ya, tanpa pergantian apa-apa. Ya puji Tuhan lah masih kuat, masih pengen lah Bapak ya. Ya masih kuat ya, dan pengen juga. Itu penting juga, kamu mau ya. Tetapi di sisi lain juga saya sudah belajar, saya sudah mulai ambil lisensi juga, supaya nanti setelah saya lah, ini sudah selesai ini pensiun, saya sudah punya lisensi saya juga untuk bisa ya menjadi pelatih di Indonesia. Pelatih kalau Tuhan kasih kesempatan itu ke saya. Ya mungkin aja beberapa tahun lagi ternyata Papa Ottavio Dutra bawa salah satu tim juara Bapak ya. Amin. Saya yakin. Saya yakin dengan banyak pengalaman yang saya sudah punya, dan juga sudah tahu di Indonesia seperti apa, budaya seperti apa, sudah lama di sini ya. Saya pikir kalau lihat itu semua itu saya punya pengalaman banyak lah untuk bisa menjadi pelatih yang bagus, dan juga bisa edukasi pemain juga, bisa bantu juga dengan pengalaman juga. Itu yang paling penting. Kita bisa bantu pemain yang muda juga ya, supaya mereka bisa menjadi pemain lebih bagus. Papa terakhir, aku penasaran. Misalnya ternyata Papa 2 tahun lagi jadi pelatih, siapa pemain yang Papa bawa ke tim? Susah ya. Satu. Pemain lokal deh. Pemain lokal. Ya. Seandainya 2 tahun lagi Ottavio Dutra jadi pelatih, siapa pemain yang dibawa untuk masuk ke timnya? Ada banyak sekali ya. Ada banyak pemain lokal. Ya. Ada banyak ini, nanti saya sebut ini. Tapi contoh, saya suka ada satu pemain dari Persipura itu yang saya nama dia saya lupa nama itu. Dia wing kiri juga. Bagus. Masih muda. Masih muda. Pemain top. Dia kapitan juga di sana. Oh iya. Ya, dia bagus sekali. Punya kecepatan, punya kekuatan, mirip Osvaldo Hai. Mirip Osvaldo Hai. Todd Ferre bukan? Bukan.
Aduh, saya lupa nama dia. Pemain Persipura nih ya. Iya. Wing ya, oke nanti Iya. coba kita searching. Saya ingat ini. Setelah ini pasti saya ingat. Bagus sekali dia. Cari itu nama itu. Nanti cari guys. Yang itu yang Persipura ya, ya. dia top skor tahun lalu. Oh iya. Ya, top Pemain skor Liga lokal 2. Pemain lokal. Ya, itu. Ramai Rumaki. Top. Ramai Rumaki. Bagus sekali. Langganan timnas juga sih memang. Iya. Menurut saya Iya. dia bisa. Oke. Bisa. Kuat sekali, bagus, cepat, kuat Iya. sekali dan finishing dia top. Itu memang bakat dia. Itu satu pemain yang saya lihat itu di Liga 2, seharusnya di Liga 1 lama. Iya. Tapi karena ada aturan, Betul. ya jadi buat kesulitan. Ya, mereka pikir untuk bayar dia bisa bawa pemain Asia. Biasa kita lihat ini mereka tim-tim itu ambil banyak pemain Asia lebih ke depan ya. Betul. Tapi itu pemain yang luar biasa. Top ya Bapak. Top dia. Top bagus sekali. Udah Papa. Tadi Papa udah cerita panjang lebar dari awal karir tumbuh dan besar di Brazil, datang ke Indonesia, cerita-cerita soal pemain asing, pemain legal Indonesia. Kedepannya sekarang ingin setelah pensiun pengennya jadi pelatih di Indonesia apa? Semoga. Ya pikiran saya ya seperti itu. Tetapi mungkin bisa manajemen juga. Oke. Ya. Tapi pelatih cocoknya Papa. Saya ya bisa semuanya. Itu bisa semuanya karena bisa ya dalam pengalaman juga, dalam belajar juga. Semua yang masuk dari sepak bola itu ya saya tahu lah. Ya, jadi seharusnya itu gak ada kesulitan. Ya. Cocok tapi jadi pelatih Pak. Jadi pelatih aja ya biar bisa bawa klub juara gitu kan seru tuh Pak. Pasti saya sudah Suatu saat Pak ya. Ya saya sudah pikiran itu sudah ya tahu ya nanti seperti apa saya mau ya formasi seperti apa. Saya sudah punya semua ini ya, tetapi perjalanan kita Masih ini, sebagai pemain. Tapi Tuhan kita gak tahu Gak tahu, ya. benar, Ya kita kalau pikiran sampai gini, tapi Tuhan punya rencana apa? lain kita gak tahu kan. Betul. Ya, tapi saya sangat senang bisa main sampai sekarang. Saya masih sangat kuat juga. Dan saya ucapkan terima kasih ke Tuhan untuk kasih kekuatan ke saya. Meskipun saya umur 42, saya masih main terus di semua klub yang saya berada. Ya bela, selalu saya main. Ya, itu yang penting buat saya. Iya Pak. Ya Papa semoga Papa kedepannya sehat selalu, karirnya jadi pemain ataupun kedepannya jadi pelatih bisa sukses, bisa berkembang, bisa jadi pemain udah jadi pemain yang sukses. Jadi pelatih harus jadi pelatih yang sukses juga di Indonesia ke depannya. Papa, terima kasih sudah hadir di podcast Gol Media. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ottavio Dutra. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pada Tuhan dan juga ya teman-teman semua dari Gol Media ini. Ya podcast ini memang luar biasa. Saya lihat itu banyak orang yang luar biasa sudah datang di sini juga dan ini momentum ini luar biasa untuk saya. Saya akan berdoa supaya kalian sukses terus ya karena kalian punya semuanya untuk menjadi satu podcast terbaik di Indonesia. Ya, tadi pertanyaan sangat luar biasa juga. Ya, mulai dari kecil sampai ya sekarang ya jadi itu luar biasa untuk saya juga. Sukses buat kalian semua. Ya semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih.